Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah kita mencoba menyimak ulasan dari video berikut ini. Untuk memperteguh sikap pengabdiannya kepada pemerintah kolonial Belanda, Usman bin Yahya juga menulis kitab berjudul Manhajul Istiqomah Fiddin Bisalamah yang sangat menyakitkan bagi kita anak-anak bangsa. Di dalam kitab ini tertulis bagaimana sikap dan pandangan Usman bin Yahya yang menentang gerakan revolusi petani di Cilegon, Banten yang terjadi pada tahun 1888 Masehi yang melawan kebijakan kolonial Belanda. Gerakan tersebut dipimpin oleh seorang ulama karismatik Banten yang juga seorang ulama tarekat Naksabandia, yaitu Syekh Abdul Karim Al-Bantani dan Syekh Arsyad Tawil Al-Bantani. Usman bin Yahya menyebut gerakan ini sebagai bukan jihad, melainkan sebagai perlawanan kaum setan. Sahabat muslim dimanapun berada, perlu kita tahu bersama bahwa Usman bin Yahya ini adalah orang-orangnya Belanda. Ini kita semua wajib tahu. Sehingga kalau kita sedikit menyimpulkan, yang paling utama itu adalah kitab yang dikarang oleh Habib Usman yang bernama Kitab Manhajul Istiqomah, yang mana di dalamnya ini adalah menyatakan bahwa revolusi petani Cilegon, Banten yang terjadi pada tahun 1888 oleh Usman bin Yahya dikatakan sebagai perlawanan kaum setan terhadap pemerintah Hindia Belanda, yang intinya revolusi para petani ini di dalam melawan kebijakan Belanda tidak disetujui oleh Usman bin Yahya karena melawan pada pemerintah Belanda. Sahabat muslim dimanapun berada, dengan demikian perlu kita pahami bahwa Usman bin Yahya sebagai mufti Batavia ini adalah memberikan motivasi kepada pemerintah Belanda untuk menentang ulama-ulama Indonesia atau Nusantara pada waktu itu, yang mana di dalam revolusi petani Cilegon, Banten pada tahun 1988 ini dipimpin oleh ulama karismatik yang bernama Syekh Abdul Karim dan Syekh Arsyad Al-Bantani. Jadi jelas-jelas Usman bin Yahya ini adalah melawan ulama-ulama pribumi, tidak sepadan dengan ulama-ulama pribumi. Dan ini banyak framing-framing dari klan Ba'alwi bahwa Usman bin Yahya ini justru menjadi penolong bangsa Indonesia. Ini adalah framing sesat yang dilakukan oleh kaum Ba'alwi terhadap pribumi Indonesia sampai pada hari ini. Belanda kok pejuang? Mana ada pejuang yang dapat penghargaan dari Belanda? Menurut saya, beliau adalah antek-antek Belanda. Jadi kalau Habib Usman kemudian punya kedekatan dengan Belanda, ketika itu dituduh sebagai antek Belanda. Kalau Habib Utsman dekat dengan Belanda, kita nggak mengatakan beliau sebagai antek Belanda, terus kita bilang apa? Sahabat Belanda, muhibbin Belanda, malah Habib Utsman di bagian Belanda. Terus kita bilang apa? Tuduhan tersebut terlalu naif, terlalu mengada-ada. Fitnah itu terlalu keji dan kejam, saudara. Kok fitnah? Tadi Bung Rizik mengakui kalau Habib Utsman dekat dengan Belanda. Ya, Habib Utsman memang ada kedekatan. Tapi kedekatan itu sebatas beliau ingin menjaga masolihil ummah. Menjaga masolihil ummah bukan dengan bekerja sama dengan musuh, tetapi melakukan perlawanan kepada musuh. Bung Rizik, ente memaksakan sekali. Itu namanya antek-antek penjajah. Dan itu yang dilakukan oleh Mufti Batavia sampai beliau mendapatkan lencana, ya, sampai mendapatkan bintang salib singa. Ya, Belanda secara resmi mengakui
Habib Utsman sebagai mufti Batavia. Nah, termasuk mufti Batavia juga digaji oleh Belanda. Habib Utsman selama menjabat jadi mufti tidak pernah terima gaji dari Belanda. Nah kemudian, saudara, begitu Senok Hugron datang, saudara, Senok Hugron ini yang mengusulkan kepada Belanda untuk menggaji Habib Utsman. Jiknya antum itu kan teman akrabnya Senok Hurgonye, sahabat baik mufti Batavia, dibayar tiap bulan 100 gulden sama Belanda, sepertujuh gajinya Senok Hurgonye. Nah ini mesti kita catat, Habib Utsman nggak terima gaji dari Belanda, saudara. Habib Utsman menolak, nggak mau terima gaji dari Belanda. Masa sih? Udah pakai itu lencana, udah pakai itu medali, masa nggak nerima gaji? Nah, tapi Habib Utsman tetap menolak ya, kawan. Habib Utsman nggak terima gaji dari pemerintah Belanda, saudara. Itu ijtihadnya Habib Utsman, itu sikapnya Habib Utsman, saudara. Beliau nggak mau makan uang dari Belanda, ya kawan. Tapi jabatan itu diterima oleh Habib Utsman, kenapa? Lihifdzil ummah. Jabatan diterima, gaji nggak diterima, gimana itu? Gimana logika kalian? Jabatan dari Belanda diterima, gaji nggak diterima. Lebih bagus nerima gaji, tapi nggak nerima jabatan, daripada nerima jabatan nggak nerima gaji. Artinya kita mengikhlaskan tenaga kita untuk membantu penjajah tanpa dibayar. Itu lebih konyol lagi, Bung. Statement Anda. Ente kadang-kadang ya. Sahabat muslim dimanapun berada, begitu panjang rentetan kejahatan dari klan Ba'alwi di Indonesia, sehingga peristiwa-peristiwa besar itu banyak terjadi di Indonesia. Ada campur tangan habaib di dalamnya atau klan Ba'alwi. Contoh pertama, selain Habib Utsman bin Yahya, yaitu Habib Abdurrahman Az-Zahir, Mangkubumi di Kerajaan Aceh waktu itu tahun 1878. Ini adalah Habib Abdurrahman Az-Zahir berkhianat pada rakyat Aceh. Bisa kita melihat sejarahnya di Google. Ini bentuk pengkhianatan habaib kepada pribumi Indonesia waktu itu. Dan yang kedua, Syarifah Fatimah, janda dari Ba'alwi ini, mereka ini menghancurkan Kesultanan Banten dengan menyusup ke dalam istana. Ini terjadi pada tahun 1600 Masehi waktu itu. Mengapa Kesultanan Banten bisa dihancurkan? Saya ingin buka sejarah. Apa sejarahnya? Mencari wanita cantik keturunan Ba'alwi, namanya Syarifah Fatimah. Ini janda. Nah ternyata Syarifah Fatimah ini Bapak Ibu adalah antek Belanda, antek VOC untuk menghancurkan Kesultanan Banten. Puncaknya bagaimana? Dia berkoalisi dengan Belanda. Akhirnya Belanda menyerang Kesultanan Banten dan menangkap Sultan Zainul Arifin. Sultan Zainul Arifin kemudian ditangkap, diasingkan di Ambon. Maka yang diangkat sebagai raja pengganti, sultan pengganti, putra beliau, tapi masih anak-anak. Maka Syarifah Fatimah mengajukan diri sebagai wali. Biar saya saja wali. Jadi tahun 1833 sampai 1850 Masehi, yang berkuasa di Kesultanan Banten bukan laki-laki, Bang. Yang berkuasa Ratu Syarifah Fatimah, itu yang berkuasa. Ini Syarifah Fatimah ini ya termasuk pengkhianat dari Ba'alwi, mengkhianati bangsa Indonesia, terutama yaitu Kesultanan Banten hancur akibat menyusupnya Syarifah Fatimah ke dalamnya. Ada lagi yaitu pada tahun 2017 itu Muslim Cyber Army tahun 2017, yang mana ini penyebar hoak isu PKI ini dilakukan oleh Muslim Cyber Army. Siapa pemimpinnya atau koordinatornya? Muhammad Lutfi Al-Habsyi pada waktu itu, pada tahun 2017. Ini sudah ditangkap oleh pemerintah Republik Indonesia waktu itu. Termasuk ini peristiwa besar. Berita bohong, fitnah, adu domba, caci maki, luar biasa. Alhamdulillah bisa ketangkep Muslim Cyber Army.
yang menyebarkan fitnah. Itu namanya Muslim Cyber. Koordinatornya Habib bin Ahlul Bait. Salaman, cium tangan. Saya mau salaman sama Habib itu. Namanya Muhammad Lutfi Al-Habsyi dari Tebet. Itu koordinator penyebar fitnah adu domba. Mau cium tangan? Yang lainnya sama seperti Musa Al-Munawwar, itu adalah Habib. Dalang PKI Madiun, Aidit, jadi Ahmad Al-Aidit, ini juga Habib yang disamarkan karena kejahatannya itu. Ini Aidit ini adalah PKI di Jawa Barat tahun 1965. Fahrul Barokba ini PKI di Kalimantan Timur. Pengebom Candi Borobudur ini juga Abdul Qadir Al-Habsyi, termasuk golongan habaib juga. Sahabat muslim yang dirahmati Allah dimanapun berada, perlunya penyadaran kita semua bahwasanya habaib Indonesia Klan Ba'alwi ini bukan keturunan Rasulullah. Mereka itu keturunan Ba'alwi, gennya yaitu gen keturunan Yahudi Askenazi. Niki telepon-teleponane mahasiswa Yaman bari koncone ning Indonesia. Itu memang kosong di zaman itu. Jadi orang-orang pendatang ini dikirimlah ke sana gitu loh. Akan tetapi ketika mereka sudah semakin besar, mereka mau nikah dengan orang Yaman itu kesulitan karena mereka kan orang Yaman tahu kalau mereka keturunan Yahudi gitu loh yang datang itu. Suara saya jelas nggak? Iya. Jelas. Nah, jadi setelah itu sudah besar, mereka ambil inisiatif sendiri, berpikir bagaimana caranya bisa nikah dengan orang Yaman. Kita nggak tahu niat dibalik itu mereka ya. Habis itu diantara mereka banyak yang masuk Islam. Masuk Islam terus nikahlah dari orang Yaman, dari kabilah-kabilah itu nikah. Nggak tahu entah setan apa yang merasuki mereka ngaku keturunan Nabi. Setelah sudah ngaku keturunan Nabi, mereka besar-besarlah di Yaman. Habis itu mereka datangi orang-orang Badui itu, mintain kambing. Dibilangin kalian gak usah sholat, kami ini keturunan Nabi, yang penting kalian muliakan kami, kalian masuk surga. Itu orang Badui ya, videonya ada 3 video aku wawancara orang Badui itu bos. Cuma kan keadaan aja yang belum memberanikan saya untuk saya upload gitu loh. Jadi orang-orang Badui itu didatangin, dimintain kambing, hasil panen mereka itu dijanjiin karomah, dijanjiin surga gitu. Jadi sama halnya lah dawer di Indonesia itu, jual pasir, jual minyak, yang bilang irkun Nabi, apa keringat Nabi segala macam, sama lah dawernya itu. Terus setelah mereka sudah semakin besar, berbaur dengan orang Yaman, mereka sudah mulai merontak, terakhir mendirikan partai komunis seperti yang dibawa sama mereka dari Jerman sana. Dulu kan pembantaian komunis di Jerman kan besar-besaran itu, makanya mereka kabur. Jadi PBB itu tempatkan mereka ke Yaman. Itu loh. Jadi jangan dianggap sebagai keturunan Rasulullah. Hanya mereka ini yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, padahal secara genetika mereka ini adalah orang-orang Yahudi semacam itu. Mudah-mudahan sahabat muslim dimanapun berada, semua ini menjadi penyadaran bagi kita dan lingkungan kita bahwa habaib Ba'alwi Indonesia ini berdasarkan tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah bukan keturunan Rasulullah, melainkan keturunan dari Yahudi Askenazi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.